Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang penerapan teori taksonomi Bloom dalam pembelajaran IPA di SD, perlu kita ketahui apa itu teori taksonomi Bloom. Jadi teman-teman, teori taksonomi Bloom merupakan kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa tujuan dari adanya teori taksonomi Bloom dalam pembelajaran IPA di SD adalah untuk membantu guru dalam mengembangkan strategi dan metode pembelajaran dan penilaian yang lebih efektif. Nah, dalam hal ini, klasifikasi tujuan pembelajaran terdiri dari 3 domain, yakni yang pertama ada kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, afektif yang berkaitan dengan sikap, dan psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan. Taksonomi Bloom revisi Anderson dan Cradwell dalam domain kognitif mencakup 6 tingkatan kognitif, yaitu yang pertama, mengingat. Mengingat atau remembering yaitu kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari seperti fakta, konsep, atau definisi. Yang kedua, memahami atau understand. Kemampuan untuk memahami makna dari informasi yang dipelajari termasuk menginterpretasikan, mengklasifikasikan, dan meringkas. Yang ketiga, menerapkan atau applying, yang artinya kemampuan untuk menggunakan informasi yang dipelajari dalam situasi baru atau berbeda, seperti menyelesaikan masalah atau membuat contoh. Yang keempat, menganalisis atau analisis, yang artinya kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, termasuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan sebab akibat. Yang kelima, mengevaluasi, kemampuan untuk menilai informasi atau ide berdasarkan kriteria tertentu, termasuk membuat keputusan, memberikan pendapat, dan kritikan. Yang keenam, mencipta atau rating, yang artinya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau original, termasuk merencanakan, memproduksi, dan merancang. Baik, materi berikut tentang domain efektif dan domain psikomotorik. Pertama, domain efektif. Domain ini berkaitan dengan sikap, emosi, nilai, dan perasaan peserta didik terhadap suatu hal. Tujuannya adalah membentuk karakter dan kepribadian siswa. Ada juga aspek-aspek dalam domain efektif. Pertama, menerima. Kesediaan untuk memperhatikan atau menerima suatu nilai, misalnya menghargai pendapat orang lain. Kedua, menanggapi. Memberikan reaksi terhadap suatu situasi atau nilai seperti menunjukkan rasa empati atau peduli. Ketiga, mampu memberikan penilaian terhadap nilai tertentu, menunjukkan komitmen terhadap hal yang dianggap penting. Baik, yang kedua, domain psikomotorik. Domain ini berhubungan dengan keterampilan fisik atau gerakan motorik. Contohnya dalam pelajaran olahraga, seni, atau keterampilan vokasional. Ada juga aspek-aspek dalam domain psikomotorik. Pertama, meniru, mencontoh gerakan atau aktivitas dari orang lain. Kedua, memanipulasi, melakukan gerakan dengan panduan, memulai memahami teknik secara perlahan. Ketiga, presisi, melakukan suatu keterampilan dengan akurat dan tepat. Pentingnya taksonomi Bloom dalam IPA SD. Membantu guru merancang pembelajaran. Menyusun soal evaluasi yang sesuai tingkat kemampuan. Mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kesimpulan, taksonomi Bloom alat bantu efektif dalam pembelajaran IPA. Memastikan pembelajaran menyeluruh, pengetahuan sikap, dan keterampilan. Meningkatkan kualitas pendidikan IPA di tingkat sekolah dasar.